Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fesabdul Rahman akan memberikan presentasi mengenai pengantar sistem listrik aliran atas. Pembahasan yang kita bahas yang pertama ialah pengertian fasilitas operasi kereta api. Yang kedua adalah peralatan operasional kereta api. Yang ketiga peralatan telekomunikasi kereta api. Dan yang keempat gambaran kereta api masa depan. Pengertian fasilitas pengoperasian. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dari Pasal 57, pengertian dari pengoperasian ialah segala fasilitas pengoperasian yang terdiri dari yang pertama adalah persinyalan, kemudian peralatan telekomunikasi, dan yang terakhir adalah instalasi listrik. Peranan masing-masing bagian dari pengoperasian. Yang pertama ialah persinyalan. Persinyalan berfungsi sebagai petunjuk dan pengendali pengoperasian kereta api seperti lampu merah, kuning, hijau yang berada di sinyal buka, sinyal utama, dan sinyal keluar. Dan yang kedua adalah peralatan telekomunikasi. Ia berfungsi sebagai penyampai informasi dan komunikasi untuk operasi kereta api. Sebagai mikrofon atau toa yang berada di PPKA dan juga telepon yang berada di kereta api oleh masinis. Dan yang terakhir ialah instalasi listrik. Fungsi dari instalasi listrik ialah penyedia daya untuk menjalankan operasi KA untuk fasilitas, untuk menyalakan persinyalan, menyalakan stasiun, dan yang lain-lain. Kemudian di sini apa itu headway? Ada hubungannya dengan peralatan persinyalan. Headway merupakan perhitungan selang waktu ketika bagian depan kereta api selanjutnya melalui titik yang sama di antara dua stasiun dengan satuan menit per kereta. Hubungan headway dengan penggunaan sistem persinyalan yang sesuai sangat erat dikarenakan dari perbedaan jalur atau perbedaan sistem persinyalan yang digunakan sangat berpengaruh pada penghitungan headway. Lalu bagaimana perhitungan untuk PT KAI? PT KAI menerapkan rumus untuk menghitung headway yang di Indonesia sebagai berikut, yaitu H sama dengan TA dikurangi TB plus TP ditambah C, yang dimana H ialah headway, kemudian TA min B ialah waktu tempuh kereta api antara stasiun A dengan stasiun B, dihitung dalam satuan menit. Kemudian ialah TP. Apa itu TP? Yaitu waktu perjalanan dari sebelum sinyal utama stasiun A bagi kereta api kedua jarak. Kira-kira jarak 3 km dengan satuan menit. Kemudian C ialah waktu pelayanan blok dan sinyal menit. Dalam perhitungan headway, jenis jalur yang digunakan dan juga jenis persinyalan sangat berpengaruh. Kemudian apa itu radio trend dispatching? Radio trend dispatching ialah sistem komunikasi yang digunakan sebagai sistem komunikasi suara dan persinyalan antara masinis dengan PPKA serta jajaran petugas penting lainnya. Untuk melakukan pengontrolan kereta api, digunakan pesawat way station yang digunakan untuk memantau serta melaporkan kereta api yang tiba dan berangkat di stasiun tersebut, jam kedatangan dan perginya, serta kondisinya, sehingga segala informasi dapat cepat dan tepat disalurkan kepada pihak-pihak yang terlihat dalam pengoperasian kereta api. Komponen-komponen yang ada di train dispatching yaitu ada empat. Yang pertama adalah way station, itu terletak di stasiun. Radio lokomotif terletak di kabin masinis. Base station terletak di ruang peralatan, dan kemudian meja PK atau pusat kendali yang berada di stasiun. Kemudian peralatan pendukung dari radio train dispatching, yaitu yang pertama ialah sistem radio lokomotif dengan memiliki 3 buah modul, yakni yang pertama satu buah lokomotif transceiver unit atau LTU, dan yang kedua 2 buah lokomotif radio control unit LRCO. Dalam penggunaannya, LRCU tersambung dengan handset untuk melakukan pembicaraan, baik dengan train dispatch center ataupun lokomotif dan pesawat base station. RTD terdapat pembagian sektor.
Dan bagaimana dengan KI? KI di Pulau Jawa membagi menjadi 25 section untuk keperluan train dispatching system. Tiap section memiliki yaitu Train Dispatching Control Center atau TDCC yang mengatur perjalanan kereta api yang berada di section tersebut. Kemudian Train Dispatch System Radio Network atau TDSRN yaitu yang menyediakan komunikasi suara dan persinyalan antar 25 train dispatch station dan lebih dari 402 pesawat base station serta 170 lokomotif. Lokasi 25 train dispatch station tersebar di 9 daerah operasi PT KAI, yaitu Train Dispatch System Radio Network terdiri atas jumlah omnibus yang terkoneksi pada VHF Radio Base Station yang beroperasi pada 170 MHz band pada komunikasi semi duplex antara train dispatcher dan lokomotif atau way station. Koneksi antar base station dipengaruhi oleh kanal jaringan microwave. Apa itu base station dan apa fungsinya? Yaitu base station berfungsi sebagai repeater talk through full duplex dan jangkauannya mencakup seluruh bagian section melalui connect omnibus menuju base station lain. Menurut saya apa kereta api masa depan? Menurut saya sumber energi yang ramah lingkungan bisa melalui tenaga surya. Dikarenakan apa? Karena sebagian wilayah di Indonesia itu berada di garis khatulistiwa dan sering mendapat cahaya matahari yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi ke listrik tenaga surya. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan beberapa wilayah mungkin seperti yang berada yang cukup mungkin di Kalimantan atau apapun dengan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, kemudian dibuatkan seperti pembangkit listrik tenaga surya yang besar, kemudian disalurkan pada hasil-hasilnya itu ke baterai yang cukup, kemudian cukup kalau setelah baterainya itu sudah terpenuhi baru didistribusikan kepada ke stasiun-stasiun kereta api dan mungkin harus dengan baterai yang kira-kira 1 minggu. Setelah mungkin disalurkan kepada ke stasiun, stasiun akan memindahkan baterai tersebut kepada kereta api dan juga mungkin ditambahkan untuk kereta api panel surya di bagian atas kereta supaya saat berhenti di stasiun yang terbuka tanpa atap ia akan otomatis mengisi daya listrik yang digunakan untuk perjalanan selanjutnya. Nah, itu dia menurut saya tentang pengantar sintetis, yaitu tentang fasilitas operasi, bagian-bagian operasi dan juga telekomunikasi dan juga menurut saya apakah kereta api masa depan menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.